Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 27 dengan tema bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Tuliju lebake panjenengan ya Allah, lebake alaila ing wengi finahari ing dalem raina awan, wa tuliju lan lebaken panjenengan annahra ing raina filaili ing dalem wektu wengi, wa tuliju lan ngatuaken panjenengan khaya ingkang urip minal maiti saking kang mati, wa tukhriju lan ngatuaken panjenengan al maita ingkang mati minal khayyi saking kang urip. Watarzuku lan paring rezeki panjenengan man ing wong tafsa'u kang ngersa panjenengan ing man bi ghairi hisabin kelawan tanpa hitungan. Ayat 27. Bagian malam dimasukkan kepada siang sehingga waktu malam menjadi lebih pendek dibanding dengan waktu siang. Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan bagian siang ke dalam malam yang menyebabkan waktu malam menjadi panjang dan waktu siang menjadi pendek. Hal ini biasa terjadi di negara-negara yang mempunyai 4 musim, sehingga malam lebih panjang daripada siang pada musim dingin. Ya, kalau di Indonesia beriklim tropis sama kan, 24 jam 12 siang 12 malam. Tidaklah mengherankan bahwa sesudah adanya kenyataan seperti itu, Allah yang Maha Bijaksana memberikan kenabian atau kerajaan kepada siapa saja yang dikehendaki Allah, atau mencabut kenabian dan kerajaan itu dari siapa saja yang dikehendakinya, yang dikehendaki Allah. Allah yang mengurus segala urusan manusia. Harus sadar, kita yakin. Sebagaimana halnya Dia Allah mengurus perubahan siang dan malam. Sudah terangkan tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Seperti mengeluarkan batang kelapa dari bijinya. Yaitu mengeluarkan manusia dari nutfah, air mani, atau mengeluarkan unggas dari telur. Demikian Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup, seperti mengeluarkan anak yang bodoh dari orang yang alim, atau mengeluarkan orang kafir dari orang yang mukmin. Kodrat Allah dijelaskan pula dengan bahasa yang mudah dipahami, sangat mudah dipahami, dengan contoh-contoh yang bisa disaksikan oleh manusia, yang bisa kita saksikan bersama-sama di dalam kejadian sehari-hari. Malam dimasukkan ke dalam siang, siang dimasukkan ke dalam malam. Tumbuhan yang hidup dikeluarkan dari tanah yang merupakan benda mati. Jelas kan? Telur yang merupakan benda mati, dari ayam yang merupakan makhluk hidup. Menetas menjadi unggas itu. Ayat di atas berbicara mengenai biji tumbuhan dan tentang dikeluarkan yang hidup dari yang mati dan dikeluarkan yang mati dari yang hidup. Ayat lain yang mirip dan bahkan lebih jelas adalah surat
Al-An'am ayat 95 yang artinya sebagai berikut. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji-biji kurma. Dia Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa kamu masih berpaling? Loh, tanya lu, mengapa kamu masih ingkar maksudnya? Dari sudut ilmu pengetahuan, hal-hal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut. 1. Ayat ini mengandung pesan bahwa penciptaan bukanlah suatu kebetulan. Bukan. Sebab apa? Apabila ini suatu kebetulan, maka dia tidak dapat berkesinambungan. Penciptaan terjadi dalam dua hal yang bertolak belakang. Siapa yang dapat melakukan yang demikian, pastilah yang maha kuasa. Hanya Allah maha kuasa. Jelas itu. Perkataan atau kalimat mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Menyatakan kekuasaan Allah membangkitkan orang-orang mati di hari kemudian di hari kiamat. Dibangkitkan. Tetapi pembangkitan yang mati menjadi hidup dan sebaliknya juga terlihat pada kejadian sehari-hari dalam proses perkembangan benih tumbuhan. 2. Interpretasi kedua bahwa biji dijadikan contoh dalam pengaturan siklus antara hidup dan mati yang terus bergulir. Bagaimana? Biji mencontohkan siklus tersebut adalah demikian. Ya, ini didengarkan, diperhatikan. Bagi tumbuhan, biji merupakan alat perkembangbiakan yang sangat utama. Karena apa? Karena biji mengandung calon tumbuhan baru yang disebut lembaga atau embrio. Ya, ingat masa SMP diajar biologi. Dengan biji inilah tumbuhan dapat mempertahankan keturunan jenisnya dan dapat menyebarkannya ke lain tempat. Dalam morfologi tumbuhan dikenal ada biji tertutup yang disebut angiospermae. Dan juga ada biji telanjang terbuka yang disebut gymnospermae. Biji memiliki keanekaan dalam ukuran, bermacam-macam bentuk dengan kulit biji yang berlapis-lapis dan kekerasan dari mulai yang sangat lunak menjadi yang keras sampai sangat keras seperti batu. Ketika biji sampai pada kondisi yang diperlukan, maka biji tersebut akan tumbuh dan kulit biji yang menjadi pelindung bagian biji yang ada di dalam akan ditembus oleh lembaga. Bahkan lapisan kulit biji yang sekeras batu pun dapat dipecahkannya. Dipraktekkan anak-anak itu pada waktu praktek IPA itu. Siklus kehidupan dan kematian itu merupakan rahasia keajaiban alam dan rahasia kehidupan. Ciri utama siklus itu adalah bahwa zat-zat hidrogen, karbon dioksida, nitrogen, dan garam yang non-organik di bumi ini berubah menjadi zat-zat organik yang merupakan bahan kehidupan bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Seperti kita ini juga butuh itu berkat bantuan sinar matahari. Siklus seperti itu. Selanjutnya zat-zat tersebut kembali mati dalam bentuk kotoran makhluk hidup dan dalam bentuk tubuh yang aus karena faktor disolusi bakteri dan kimia yang mengubahnya menjadi zat non-organik untuk memasuki siklus kehidupan yang baru. Begitulah Sang Pencipta, Allah Maha Pencipta, mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan di setiap saat. Siklus ini terus berputar dan hanya terjadi pada makhluk yang diberi kehidupan. Paham kan? Harus paham ini. Al-Quran mempergunakan pola kata mati. Mati untuk pengertian kafir. Dan kata hidup untuk pengertian iman. Mudah-mudahan kita masuk yang hidup iman itu. Surah Al-An'am ayat 122. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami Allah hidupkan. Dan kami Allah beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Sama dengan orang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Lafaz atau kalimat yang hidup dipergunakan dalam arti lawan yang mati.
Baik yang hidup itu isiyah seperti hidup hewan dan tumbuh-tumbuhan, ataupun maknawiyah seperti ilmu dan iman. Yang hidup dikeluarkan dari yang mati. Dan seterusnya adalah suatu kenyataan, betul-betul kenyataan bahwa Allah yang memiliki kekuasaan yang Dia berikan, yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki Allah. Allah mengeluarkan seorang penghulu para rasul dari bangsa Arab yang buta huruf. Nah, Rasul itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menyiapkan mereka dengan kekuatan dan kemauan untuk menjadi umat yang terkuat, yang dapat menghancurkan benteng perbudakan dan menegakkan kemerdekaan. Sementara itu orang-orang Yahudi, Bani Israel, bergelimang di dalam taklid buta, perbudakan dan penindasan raja-raja atau para penguasa. Orang-orang Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Lalu mencabut pemberiannya dari siapa saja yang Dia kehendaki. Hanyalah berdasarkan sunnah dan hukumnya Allah, hukum Allah. Segala urusan ada di tangan Allah, kekuasaan Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menilai dan memperkirakan perhitungannya, tidak ada. Dialah Allah lah yang berkuasa mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendakinya serta menghinakannya, dan hanya Dia Allah lah pula lah yang kuasa memberikan kekuasaan itu kepada suatu bangsa serta menguatkannya. Yang demikian itu sangat amat mudah sekali bagi Allah. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia Allah yang kehendaki tanpa balasan. Kesimpulan, 1. Kekuasaan itu ada milik Allah, diberikan pada siapa saja yang dikehendaki Allah. Dan dicabut kembali dari siapa saja yang dikehendaki Allah juga. Manusia haruslah berserah diri. Seperti kita ini hanya bisa haruslah berserah diri kepada Allah. Karena apa? Allah pemilik semua kekuasaan. Shadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.